Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakakku dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Apa kabarnya hari ini? Kakak Ancis harap kita semua diberi kesehatan. Kita akan mulai beribadah. Untuk itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke hadirat Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu. Syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mau menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan terlebih lagi menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita menyiapkan pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Markus pasal 16 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saat ini kita memasuki Minggu Paskah. Apakah adik-adik tahu apa itu Paskah? Untuk lebih memahami apa arti Paskah, kita akan menyaksikan cerita yang berjudul Tuhan Yesus Menyelamatkanku. Selama kamu di kandungan ibu, Tuhan Yesus memeliharamu. Ketika kamu lahir, Dia pun tetap memeliharamu. Tuhan Yesus senang kamu lahir, namun Dia pun berduka karena kamu terlahir dengan dosa di hatimu. Dosa membuatmu berbohong, marah-marah, mencuri, menyakiti, menyontek, mengganggu, dan melakukan perbuatan dosa lainnya. Kamu terikat oleh rantai dosa, dan itu membuatmu terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin menyelamatkanmu. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkanmu? Ia turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia. Bahkan, Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematian dan menang atas dosa. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamatmu, dan Ia mau kamu datang kepadanya, supaya kamu dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Nah adik-adik, melalui cerita tadi, kita sekarang tahu apa itu Paskah. Paskah adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Melalui kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, kita sebagai anak-anaknya memperoleh pengampunan dosa dan anugerah keselamatan. Oleh karena itu, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita juga harus meminta pertolongan Roh Kudus agar memampukan kita untuk boleh mengerti dan menjadi pelaku firman-Nya. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita menyanyi, mari puji Tuhan.
kita tenangkan hati kita lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, aku adalah anak yang berdosa, tetapi Engkau mengasihiku. Engkau rela mati di salib untuk menebus dosa-dosaku. Ampunilah semua dosaku dan tebuslah aku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ambillah hidupku dan agarlah aku menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin. Adik-adik, hari Paskah selalu membawa suasana gembira saat kita mencari, menghias telur. Tapi tahukah kita mengapa telur digunakan sebagai simbol Paskah? Telur Paskah simbol adanya kehidupan. Telur Paskah sebagai simbol makam batu di mana Tuhan Yesus keluar menyongsong hidup baru melalui kebangkitannya. Contohnya, adik-adik, anak ayam yang berada dalam telur itu ibarat Tuhan Yesus ada dalam makam batu itu. Saat cangkang telur itu pecah dan keluar anak ayam, itu melambangkan kemenangan yang dibawa oleh Yesus melalui kebangkitannya. Jadi adik-adik, telur Paskah adalah simbol kehidupan baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Itulah keselamatan. Adik-adik, mari kita dengarkan info Paskah. Selamat Paskah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari pengurus PLKPA GPIB Bukit Zaitun Makassar mau mengadakan lomba dalam rangka Paskah. Lombanya adalah kreasi menghias telur Paskah. Caranya adalah kalian menghias telurnya di rumah kalian masing-masing. Kakak ingatkan ya, telur yang kalian hias hanya 1 butir saja. Lalu hasil dari kreasi yang sudah kalian buat, kalian pegang lalu difoto. Untuk informasi lebih jelas, kakak akan sampaikan kepada kakak-kakak layan kalian di tiap-tiap sektor dan kantong pelayanan masing-masing. Kakak berharap kalian semua boleh ikut serta dalam lomba kreasi menghias telur Paskah. Sampai jumpa adik-adik di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Adik-adik, mari kita saksikan informasi seputar hidup sehat. Wah, enaknya ngapain lagi ya, Kak? Kita bikin percobaan ini yuk. Gara-gara aku, kalian semua di rumah. Aku pengen jalan-jalan nih, bosan di rumah terus. Jangan, kita harus di rumah aja. Saat ini yang terbaik memang di rumah aja. Semua gara-gara virus corona. Emang kenapa sih kalau kita jalan-jalan keluar? Kalau kita keluar rumah, bisa jadi pertama, kita ikut tertular virusnya. Kedua, lalu menulari orang lain. Ketiga, rumah sakit jadi penuh. Keempat, petugas medis jadi kewalahan. Jadi lebih baik kita pertama di rumah saja. Kedua, keluar rumah jika benar-benar perlu. Ketiga, pakai masker jika sakit. Keempat, rajin cuci tangan dengan air dan sabun. Kelima, makan makanan yang bergizi. Oh gitu. Oke deh, aku mau bikin sesuatu yang seru aja di rumah. Nah, gitu dong. Tetap di rumah aja biar virusnya nggak makin nyebar. Ayo,
Ayo tetap di rumah saja demi kesehatan kita bersama. Lakukan kegiatan seru bersama keluarga. Jadi adik-adik, pesan kakak, kita di rumah aja. Sampai jumpa minggu depan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.